Selamat malam para trader, berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham ya yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham BST, yang kedua saham HOPE, dan yang ketiga yaitu saham NICL. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham BST. Saham BST peragangan terakhir naik 3,57% di harga 116. Bagaimana dengan prospek saham BST kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini sudah crossline ya, sudah menunjukkan tanda-tanda rebound, tetapi belum memasuki area angka 20-nya, itu artinya saham BST ini belum bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya, belum menunjukkan tanda-tanda crossline, tetapi volumenya sudah mulai memudar ya, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham BST ini. Kalau dilihat dari grafiknya, sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 129 pada tanggal 2 Juni 2022. Setelah itu saham BST menunjukkan tanda-tanda koreksi ke bawah dan kita lihat dia tertahan ya di SMA 50-nya yang garis merah ini. Setelah itu dua perdagangan terakhir menunjukkan dua candle hijau, itu artinya saham BST ini memberikan tanda-tanda sinyal buy secara candle. Oke, kita tentukan dulu area support dan resistennya. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 115, yang kedua yaitu di 111, dan yang ketiga yaitu di 106. Untuk resisten yang pertama yaitu di 118, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya saham BST. Yang kedua yaitu di 120, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi untuk saham BST. Ingat saja ya, ini area kuncinya yaitu di harga 120. Yang ketiga yaitu di 124. Untuk teman-teman yang mencermati saham BST ini, apabila sudah masuk ya di harga bawah, lihat saja di perdagangan berikutnya apabila melanjutkan reboundnya, perhatikan saja di area kuncinya yaitu di 120. Apabila dia mantul di sini, silakan take profit dulu ya, atau memasang trailing stopnya. Tetapi apabila dia melanjutkan koreksinya ke bawah, sebaiknya TP dulu ya untuk mengamankan cuannya. Tetapi untuk teman-teman yang belum masuk, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Dan berikutnya apabila dia mampu breakout di area kuncinya ini di 120, silakan tambah lagi ya selama saham berada di atas area golden ratio-nya, maka saham tersebut berpeluang untuk balik arah. Ingat saja ya di area-area kuncinya. Kalau untuk saham BST ini kuncinya yang pertama yaitu di SMA 50-nya, ini sangat bagus ya, mampu ditahan oleh SMA 50-nya. Yang kedua yaitu di area golden ratio-nya di 120. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BST ini. Semoga bermanfaat. Kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua yaitu saham HOPE. Saham HOPE perdagangan terakhir naik 8,75% di harga 174. Bagaimana dengan prospek saham HOPE kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki area angka 20-nya, itu artinya saham HOPE ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum menunjukkan tanda-tanda crossline, tetapi ada peluang ya ke depannya saham HOPE ini akan crossline, tetapi volumenya juga sudah mulai memudar. Semakin lama semakin mengecil ya, itu artinya para seller sudah mulai berkurang sekali ya di saham HOPE ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, saham HOPE dari koreksinya ini ya tertahan di SMA 50-nya yang lingkaran tengah ini di sekitaran tanggal 9 Juni dan di 10 Juni 2022. Setelah itu saham HOPE menunjukkan tanda-tanda rebound pendek ya, dan untuk SMA 5-nya ya mampu crossline di SMA 10 yang garis hitam ini. Itu artinya saham HOPE secara SMA 5 dan SMA 10 memberikan tanda-tanda sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham HOPE. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 166, ini merupakan area tengahnya ya untuk Fibonacci. Yang kedua supportnya yaitu di 143, yang ketiga yaitu di 115. Untuk resisten yang pertama yaitu di 189, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Ini harga kuncinya ya untuk teman-teman catat.
Apabila kedepannya saham HP mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini di harga 189, maka saham HP ini berpeluang ya untuk balik arah atau melanjutkan uptrend-nya ya. Yang ketiga yaitu di 221. Kalau dilihat dari stokastiknya sangat mendukung ya kalau saham HP ini berpeluang untuk rebound. Didukung juga dengan mampu ditahan ya dari koreksinya ini di SMA 50. Memang MACD-nya belum menunjukkan tanda-tanda dukungan ya kalau saham ini bakal rebound. Untuk teman-teman perhatikan saja ya atau catat apabila kedepannya mampu melanjutkan reboundnya silakan masuk secara bertahap, tetapi apabila dia koreksi ke bawah tunggu saja ya di area support pertamanya yaitu di 166. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham HP. Semoga bermanfaat. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham NICL. Saham NICL peragangan terakhir naik 9,52% di harga 115. Bagaimana dengan prospek saham NICL kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Sudah balik rebound kembali ya, korslen ke atas. Itu artinya secara stokastik sudah menunjukkan tanda-tanda rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum menunjukkan tanda-tanda crossline, tetapi ada peluang ya untuk perdagangan berikutnya dia akan crossline. Volumenya juga sudah mulai memudar ya, yang berwarna merah itu artinya para seller sudah mulai berkurang. Kalau dilihat dari grafiknya memang posisinya masih uptrend ya. Setelah harga tertinggi yaitu di 128, setelah itu saham NICL ini posisinya koreksi ke bawah, tertahan di area supportnya yaitu di 98. Ini merupakan area tengah Fibonacci-nya. Setelah itu saham NICL ini memberikan tanda-tanda rebound ya. Kita lihat saja dua perdagangan terakhir, dua candle hijau, itu artinya secara candle memberikan tanda-tanda sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham NICL. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 105, ini area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau bisa juga dibilang ini area kuncinya ya. Apabila suatu saham mampu bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham tersebut berpeluang ya untuk balik arah atau melanjutkan uptrend panjangnya. Yang kedua, supportnya yaitu di 98. Ini yang saya jelaskan tadi, support yang sangat kuat ya, mampu menahan koreksi saham NICL. Yang ketiga yaitu di 91. Untuk resisten yang pertama yaitu di 115 yang belum mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 128. Ini merupakan harga tertingginya ya di sekitaran 3 Juni 2022. Yang ketiga yaitu di 165. Ini merupakan area golden ratio-nya juga tapi khusus target ya apabila kedepannya saham NICL ini mampu breakout di area resisten pertama dan kedua, silakan harga 165 ini dijadikan target berikutnya ya. Ini merupakan area golden ratio yang khusus target. Untuk teman-teman yang ingin masuk atau mencermati saham NICL ini, lihat saja di perdagangan berikutnya apabila menunjukkan tanda-tanda rebound, silakan masuk ya secara bertahap. Tetapi apabila dia menunjukkan tanda-tanda koreksi, perhatikan saja ya di area golden ratio-nya ini. Dia tunggu saja di area golden ratio-nya ini. Apabila dia menunjukkan tanda-tanda mantul ya di area golden ratio-nya dan memberikan tanda-tanda sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Kalau dilihat dari posisi candle-nya ya, dua candle hijau ini memang ada peluang ya untuk saham NICL ini melanjutkan rebound-nya dan didukung dengan stokastiknya juga ya. Cukup lumayan ya crossline-nya itu memberikan gambaran yang cukup jelas. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham NICL. Semoga saja kedepannya saham ini melanjutkan rebound-nya ya. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.